harus dipertimbangkan dengan serius bahwa yang bersangkutan ini amat sangat tidak kooperatif. Yang bersangkutan telah melecehkan polisi, melecehkan hukum di negeri ini. Proses penangkapannya begitu dramatis. Beberapa minggu yang lalu sampai ada adegan kejar-kejaran, kemudian dia melecehkan hukum dengan mengadakan konser padahal dia sudah buronan, dipanggil polisi tidak pernah mau datang, malah meledek polisi, meledek Presiden Jokowi. Ini mohon majelis hakim nanti mempertimbangkan dengan serius ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, akhirnya anak kiai yang mencabuli beberapa orang santri di pesantren Ploso Jombang yang bernama Muhammad Subhi Asal Sani alias Beki si cabul itu akhirnya ditangkap juga. Alhamdulillah, ini benar-benar melegakan korban terutama dan melegakan bangsa Indonesia. Karena apa? Proses penangkapannya terlalu dramatis menurut saya. Berjalan lebih dari 15 jam bahkan 17 jam, dari jam 6-7 pagi diserbu dengan kekuatan penuh dari Polda Jatim dan Polres Jombang, kurang lebih kalau tidak salah sekitar 800 sampai 1000 polisi menyerbu pesantren Sidikiyah. Saya kadang-kadang bingung menangkap seorang pencabul, kok sulitnya minta ampun, melebihi menangkap seorang teroris gitu. Mencekam sekali. Saya tidak tahu strategi apa yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur, karena memang menurut saya ini menjadi spotlight Indonesia bahkan dunia gitu loh. Yang ditangkap siapa dengan mengerahkan sekian orang gitu. Saya membayangkan kenapa tidak menggunakan cara-cara senyap dengan intelijen ditangkap gitu loh. Saya tidak tahu apakah agak berbeda kasusnya atau mungkin kenapa kepolisian yang mempunyai intelkam, intelijen di keamanan ini tidak melakukan hal itu ya. Senyap, ditangkap dengan menyaru gitu. Saya mungkin sedang membayangkan film gitu ya. Tidak serta-merta pamer kekuatan yang akhirnya rakyat itu sempat bertanya-tanya, ini polisi selama 17 jam kok nggak bisa menangkap, padahal pesantren Sidikiyah di Ploso Jombang besarnya itu tidak lebih dari 5 hektar, kecil ya. Jadi kalau dikepung dengan 1000 kekuatan dari Brimob atau polisi yang lain, saya yakin seharusnya bisa langsung ditangkap. Kecuali yang bersangkutan memang mempunyai ilmu linwih, ilmu halimun yang bisa menghilang. Nah, saya tidak tahu. Nah, tapi apapun terjadi, saya memberikan apresiasi kepada Kapolda Jawa Timur serta jajarannya, Pak Niko, yang telah berhasil jam 23.30 menit kalau nggak salah, kurang lebih sekitar itu, akhirnya yang bersangkutan si Beki Cabul itu bisa dibawa ke Polda Jawa Timur dan malam itu dititipkan ke Rutan Medaeng Sidoarjo. Nah, yang jelas orang ini ditangkap, tidak tahu apakah dia menyerahkan diri atau ditangkap oleh polisi yang mengepung rumahnya hampir 17 jam. Sahabat Indonesia, ini merupakan tragedi sebetulnya. Tragedi bagaimana seorang kiai besar yang katanya itu luar biasa berpengaruh, mempunyai pemahaman yang sangat-sangat sempit melindungi anaknya yang kebetulan
mencabuli santri, itu tuduhannya. Kalau itu dikatakan fitnah, harusnya Pak Kiai ini mempunyai keluasan hati untuk membiarkan anaknya berjuang di pengadilan, bukan malah diumpetkan dan bukan menggunakan pengaruhnya untuk melindungi anaknya berbulan-bulan. Dan anaknya sangat tidak kooperatif, sangat tidak kooperatif. Jadi saya bahagia akhirnya Kementerian Agama mencabut izin operasional pesantren Siddiqiyah. Bagus, harus ada ketegasan, karena dianggap pesantren ini melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak proper sebagai institusi pendidikan Islam, melindungi penjahat. Bahkan yang paling membuat saya miris, ada militansi yang dikerahkan sengaja dicuci otaknya oleh kiai dan anaknya itu untuk melindungi si tersangka Beki Cabul ini. Nah, itu terbukti ada 320 santri termasuk anak-anak yang dibawa ke Polres Jombang, meskipun akhirnya hanya 5 yang dijadikan tersangka. Militansi ini tidak lahir dengan sendirinya, pasti atas cuci otak atau semacam didikan ketaatan yang buta kepada pemimpin pesantren. Ini luar biasa. Jadi pemimpin pesantren sudah dianggap melebihi Tuhan, dipercaya semua titahnya, bahkan mereka menganggap si kiai ini titahnya itu melebihi apa kata Tuhan. Logikanya mati. Santri-santrinya logikanya mati atau sengaja dimatikan. Nah, kembali ke Beki Cabul tadi ya. Ini saya mohon kepada majelis hakim, kalau nanti proses persidangan ini akan terjadi, harus dipertimbangkan dengan serius bahwa yang bersangkutan ini amat sangat tidak kooperatif. Yang bersangkutan telah melecehkan polisi, melecehkan hukum di negeri ini. Terbukti, proses penangkapannya begitu dramatis. Beberapa minggu yang lalu sampai ada adegan kejar-kejaran, kemudian dia melecehkan hukum dengan mengadakan konser padahal dia sudah buronan, dipanggil polisi tidak pernah mau datang, malah meledek polisi, meledek Presiden Jokowi. Ini mohon majelis hakim nanti mempertimbangkan dengan serius ini. Nah, sebelum ke majelis hakim, saya mohon juga kepada kejaksaan, karena ini prosesnya kan akan dilimpahkan ke kejaksaan. Harus dilakukan penuntutan yang layak. Korban ini sudah berjatuhan. Bukan sekedar pelecehannya, tapi traumatisnya pasca kejadian itu membekas sampai bertahun-tahun. Kejadiannya sudah lama, 2017 sampai sekian tahun kemudian. Tapi kejaksaan tidak boleh mati nuraninya. Kenapa? Kasus ini sudah menjadi spotlight Indonesia. Kami rakyat Indonesia akan mengawasi 24 jam prosesnya, detik by detik prosesnya yang terjadi. Jadi pengadilan, kejaksaan, polisi tidak boleh lagi main-main, tapi akan menyoroti. Dan satu lagi yang perlu dipertimbangkan oleh kejaksaan maupun pengadilan nanti, majelis hakim, yang bersangkutan ini memobilisasi orang untuk menyerang korbannya. Bahkan konon keluarga korban termasuk korban diteror. Para relawan yang di Jombang, Aliansi Pembela Santri di Jombang, yang gigih membantu para korban juga diteror oleh pendukung-pendukung si Beki Cabul ini. Bahkan saya yang beberapa kali membuat opini atau membuat wawancara dengan
relawan di sana diteror juga, dibuat olok-olok juga oleh santri-santri dan santriwati yang dicuci otaknya oleh Beki Cabul ini. Ini harus diperhatikan. Jangan kejadian-kejadian bagaimana teror yang dilakukan oleh pendukung Beki kepada korban, kepada keluarga korban, kepada relawan, dan kepada kami-kami yang membela korban ini tidak diperhitungkan, tidak dipertimbangkan oleh jaksa maupun majelis hakim. Kalau itu tidak dipertimbangkan, kami akan bersuara keras, karena saya ingin menyuarakan kepentingan dan hak korban serta relawan-relawan yang sudah membantu pengungkapan kasus ini. Sahabat Indonesia, sedikit saja ingin saya sampaikan. Ini cuplikan pengakuan korban. Bagaimana kejinya apa yang dilakukan oleh si Beki Cabul kepada santri waktinya, yang jujur saya agak speechless gitu. Kita lihat dulu cuplikannya beberapa detik ini. Memakai ilmu metafakta, mereka mengistilahkan. Metafakta itu katanya tidak bisa dijelaskan menggunakan akal. Jadi saya harus melepas pakaian, dan melepas pakaian itu kan nggak bisa di logika, di luar nalar. Saya nggak mau, saya tetap saja, saya tidak mau. Dia memaksa, masih menggunakan alasan yang sama. Kalau kamu tidak mau, berarti kamu masih menggunakan akal, kamu belum menjiwai itu metafakta. Dia mengatakan mau mengenalkan saya, caranya dengan melepas seluruh pakaian. Saya tetap jawab, saya tidak mau. Saya nggak tahu harus bagaimana. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, di situ nggak ada orang sama sekali, karena sudah sekian lama ternyata masih berkepanjangan masalah ini. Kejadian itu terus terulang. Saya merasa miris. Sekolah yang selama ini diidam-idamkan, niat mencari ilmu, dari jauh datang, ternyata sampai sana diperlakukan seperti itu. Dan kejadian ini terus berulang. Saya ada rasa nggak terima. Ya Allah, beri jalan ya Allah. Dan saya berharap tidak ada terulang dimanapun, mengotori lembaga pendidikan, mengotori apalagi ini pesantren. Masya Allah, benar-benar saya harap itu tidak terulang lagi dimanapun tempat. Saya mohon hormati wanita, hormati wanita. Sungguh mengenaskan, sungguh tragis, dan ini yang terjadi. Jadi sahabat Indonesia, sekali lagi saya bahagia, saya bersyukur atas nama korban, atas nama keadilan, atas nama hukum, atas nama kebanggaan saya terhadap Polri. Saya bersyukur si tersangka buronan Beki Cabul ini ditangkap, dan mudah-mudahan ini diproses secara proper. Dan apa yang saya katakan tadi, pertimbangan-pertimbangan yang tidak korporatif, kemudian ada teror-teror yang didorong oleh para pendukung Beki kepada korban, kepada relawan, kepada kami, dan kepada semuanya, ini harus diperhitungkan, dipertimbangkan dengan serius oleh sistem peradilan di Indonesia. Aparat penegak hukum tidak boleh abai terhadap ini. Dan mohon ini diperjelas. Kalaupun saya mengkritisi atau siapapun mengkritisi sikap tidak patut dari Kiai Mukhtar Mufti, bukan kami ingin mengkriminalisasi ulama, bukan ulamanya, tapi sikap tidak bijaksana dari seorang ayah yang melindungi anaknya yang kebetulan jadi tersangka pencabulan.
Itu yang saya lakukan, bukan masalah ulamanya. Justru sekarang saya meragukan keulamaan Kiai Mukhtar ini. Kalau ulama yang besar, ulama yang benar, harusnya beliau taat hukum. Harusnya beliau dari awal justru mengantarkan anaknya, mendorong anaknya untuk taat mengikuti proses hukum. Bukan seperti sekarang ini, justru melindungi, malah polisi diminta untuk membatalkan kasusnya. Waduh, ini drama. Jadi mohon maaf, dengan segala hormat kepada para ulama yang lain, kami tidak melecehkan ulama, tapi saya menyayangkan kebijakan seorang ayah yang melindungi anaknya yang sudah jadikan tersangka pencabulan santriwati. Baik sahabat Indonesia, kita tunggu prosesnya seperti apa. Si Beki cabul sudah mendekam di rutan Medaeng, Sidoarjo. Dan mohon kepada aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, mohon maaf dengan segala hormat, rakyat Indonesia menjadikan kasus ini spotlight. Kami akan terus memantau detik demi detik, part by part, dan kami akan terus menelisik apa yang terjadi. Jadi tolong jangan pernah bermain-main dengan hukum di negeri ini. Hukum adalah panglima. Tegaknya negara ini salah satu sendinya adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini saya. Kita bersyukur si Beki sudah ditangkap. Nah, sekarang mari bersama-sama karena anak bangsa mengikuti proses hukumnya seperti apa. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi Eskampur.